14 Agustus 1945. Setelah Hiroshima dan Nagasaki dibombardir, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang ini sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, seluruh stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, Sultan Syahrir mengetahui informasi itu. Kesunyian malam ini ku datang. First in a test in the United States New Mexico desert, then 5,000 miles away at Hiroshima, and then again at Nagasaki, came the world-shaking explosions of the atomic bomb. Latest reports from the Japanese say that 126,000 died as the result of the damage done by the single bomb that blasted the city. Setelah Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang, ia dan para golongan muda mengadakan rapat di Jakarta. Saya punya kabar gembira untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita ini dari radio BBC London. Telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Maksudnya kekosongan kekuasaan itu apa? Jepang tidak lagi menguasai Indonesia dan sekutu belum menginjakkan kakinya di tanah kita. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa memanfaatkan kekosongan ini? Bagaimana jika kita usulkan kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju. Ini adalah momen langka. Kita harus memanfaatkan ini. Itu benar. Kemerdekaan adalah hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk segera memproklamasikan. Setuju. Tapi, kemerdekaan ini tidak boleh merupakan hasil dari pemberian PPKI. Karena kemerdekaan ini adalah hasil dari usaha kita sendiri. Tidak boleh pemberian dari Jepang. Baiklah, mari kita ke rumah Bung Karno untuk bicarakan hal ini. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir, Hairul, Wikana, dan Darwis pergi ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil rapat sebelumnya. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada apa ya, saudara-saudara? Maaf Bung, ada perihal yang ingin kami sampaikan. Perihal apa itu, saudara? Tentang kemerdekaan. Baiklah, jika itu perihal tentang membawa kemerdekaan, silakan masuk. Ada maksud apa saudara datang ke rumah saya? Tadi saya mendengar berita kekalahan Jepang dari radio BBC London. Kami sudah mengadakan rapat bersama dan kami semua sepakat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Begini saudara-saudara, kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI terlebih dahulu.
Sekarang, Bung, sekarang. Hari ini juga kita kobarkan revolusi. Mengapa kita harus menunggu Jepang untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia ini? Kita harus segera merebut kekuasaan. Kami sudah siap mempertaruhkan nyawa kami. Jadi begini saudara-saudara, saya sebagai ketua PPKI tidak bisa. Bung, jika Anda tidak mengeluarkan pengumuman hari ini juga, maka janganlah Anda heran jika besok terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan secara massal. Pertemuan darah maksudmu? Hah? Itu ambil pisau di dapur saya, gorok leher saya ini, dan seretlah saya ke pojok ruangan itu. Sudahlah, saya tidak bisa melupakan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Oleh karena itu, saya akan menanyakan kepada wakil-wakil PPKI saya esok. Dengar. Apa kita harus menunggu sampai kemerdekaan diberikan kepada kita sebagai hadiah? Kenapa tidak kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri? Astagfirullahaladzim. Kekuatan yang segelintir ini tidak akan cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Maaf Bu, atas perencanaan kami. Kami mohon undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hairul pergi meninggalkan rumah Bung Karno. Mereka pergi dengan raut wajah kesal. Setelah meninggalkan kediaman Soekarno, mereka merencanakan suatu hal. Nampaknya golongan tua tidak akan setuju dengan rencana kita. Kita harus mencari solusi dari permasalahan ini. Benar sekali. Ada syarat. Bagaimana kalau kita mengasingkan Soekarno dan Hatta ke suatu tempat yang asing agar terhindar dari pengaruh Jepang? Gimana kita akan mengasingkan mereka? Bagaimana kalau ada Rengas Dengklok? Rengas Dengklok itu kan merupakan wilayah militer di bawah kekuasaan peta dan tempatnya lumayan terpencil. Jadi kita juga dapat memantau pergerakan-pergerakan Jepang. Tapi masalahnya, di mana kita akan mengasingkan Soekarno dan Hatta? Bagaimana kalau Dirman Jepusok? Dia adalah teman saya. Saya akan pergi duluan untuk meminta izin. Untuk waktu tepatnya akan saya jelaskan nanti. Setelah berunding, mereka berkesimpulan untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Assalamualaikum, permisi Bung. Waalaikumsalam. Ada apa? Bu, apakah bisa ikut kami keluar kota sebentar? Ada urusan penting. Baiklah, kalau memang itu penting. Silakan ke mobil kami. Permisi Bung. Cik, Ada apa datang-datang jam segini? Bung, apakah Anda bisa ikut kami keluar kota sekarang? Ada urusan penting. Memang ada perlu apa kalian sampai memanggil saya? Tidak ada waktu untuk menjelaskan sekarang. Ikutlah bersama kami. Baiklah, tapi dengan syarat. Istri saya, Fatmawati, dan anak saya, serta Bung Hatta harus ikut dengan saya. Baiklah, kalau itu mau Bung. Mari ikut kami. sementara itu, Hairul meminta izin kepada Jiao Hisong untuk meminjam rumahnya yang akan digunakan untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta. Permisi, ini dengan siapa? Ini saya kok, Hairul. Oh, Nak Khairul, ada perlu apa?
Begini kok, kami ingin membawa Soekarno dan Hatta untuk membahas kemerdekaan. Bolehkah kami meminjam rumah kok? Karena rumah kok terpencil dan cukup aman dari pasukan Jepang. Boleh saja, kok nggak ngelarang kok. Silahkan saja pakai rumah ini. Baiklah kok, terima kasih banyak. Saya tutup dulu teleponnya. Iya nak Khairul. Setelah meminta izin kepada Jiao Qisong, para golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke rumahnya. Di sana, mereka kembali merundingkan perihal kemerdekaan. Silakan duduk, Bu. Kita sedang berada di mana ini? Apa tujuan kalian membawa kami? Maaf atas kelancaran kami ini, Bung. Kami hanya ingin membicarakan kembali tentang proklamasi. Bukankah Soekarno sudah katakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa kita harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan dengan tangan kita sendiri. Itu memang benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanyalah kebohongan semata? Apakah harus selamanya kita menunggu jadi Jepang itu? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang juga. Demi rakyat-rakyat kita yang telah beratus-ratus tahun terjajah, mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan ini untuk kali ini. Bung Karno, Bung Hatta, saya mengerti pertimbangan kalian tentang proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi kami yakin dapat bangkit dan memanfaatkan kesempatan ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bu. Tetapi apakah kita bisa? Apakah mungkin kita melakukannya? Tentu, asal kita berusaha. Lagi pula para pemuda sedang menyusun strategi untuk mencegah apabila sekutu atau Jepang berusaha untuk mencegah proklamasi ini. Bagaimana, Bung Karno? Berikan saya waktu untuk berpikir. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan kita tanpa campur tangan Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, diadakan rapat PPKI. Namun pada rapat tersebut, Soekarno dan Hatta tidak datang. Hal ini membuat cemas anggota PPKI lainnya, tak terkecuali Soebardjo. Bagaimana ini? Soekarno dan Hatta tidak kunjung datang. Kemana mereka? Bagaimana kalau mereka diculik Jepang dan dibunuh? Dasar mereka memang tidak dapat dipercaya. Ayo, mari kita cari mereka. Setelah selesai rapat PPKI, Soebardjo mendatangi Wikana. Hal ini dikarenakan ia merasa ada yang tidak beres. Hai Bung, terlihat santai saja kamu. Padahal yang lain sedang panik karena hilangnya mereka. Memangnya, Bung tidak panik juga? Tentu saja, mereka dekat kalian bukan? Kelihatan sekali dari mukamu itu, Wikana. Baiklah, iya, kami mereka amankan sementara agar tidak terkena pengaruh Jepang untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Sekarang, kembalikan mereka. Apa untungnya bagi kami? Kami ingin segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Kekosongan kekuasaan ini tidak akan datang dua kali, Bung. Baiklah, jika memang itu mau kalian. Besok, di Jakarta, saya usahakan akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan. Dengan syarat, Soekarno dan Hatta kalian kembalikan. Terima kasih, Bung. Kami akan mengembalikan mereka. Datanglah pada Yusuf Kunto. Ia akan menjelaskan detail lokasinya. Setelah menanyakan detail lokasi di mana Soekarno dan Hatta diamankan kepada Yusuf Kunto, Soebardjo pergi ke Rengas Dengklok. Namun di Rengas Dengklok, ia dicegat oleh Mayor Subeno. Hal ini dikarenakan adanya sedikit keraguan. Silakan masuk.
seungkitnya saja. Apakah proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin. Sekarang sudah sekitar jam 8, kami masih harus kembali ke Jakarta, lalu mengundang para anggota persiapan kemerdekaan untuk mengadakan rapat kilat. Itu menyita banyak waktu. Kami khawatir harus bekerja semalam suntuk untuk menyelesaikannya. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa selesai besok jam 6 pagi. Tetapi sekitar tengah hari besok pasti sudah beres. Kalau tidak bagaimana? Mayor, apabila besok tanggal 17 Agustus jam 12 belum terjadi proklamasi kemerdekaan, saya jaminannya, saya akan bertanggung jawab. Tembak matilah saya. Baiklah, kamu sebagai laki-laki, peganglah kata-katamu. Akan kuberikan kepercayaanku sepenuhnya. Bagaimana kita bicarakan naskah proklamasi kemerdekaan? Yang pasti Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan merumuskan naskah proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam rumah salah satu perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda? Baiklah. Apalagi wilayahnya sangat dihormati oleh para ribukun, dan juga dia sangat dekat dengan saya. Baiklah, atur saja jadwalnya. Dan bicarakanlah dengan golongan muda dan tua, agar kita bisa merumuskan naskah proklamasi bersama-sama. Baik. Setelah sepakat untuk merumuskan naskah kemerdekaan di rumah Laksamana Maeda, golongan muda serta Soekarno dan Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda. Permisi. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu waktu Anda. Tapi, bolehkah kami meminjam rumah Anda, Maeda? Kami ingin membicarakan proklamasi yang akan dilaksanakan esok hari. Baiklah, kalau begitu silakan pakai rumah ini. Terima kasih, Laksamana. Silakan pakai ruangan ini hingga urusan kalian selesai. Saya izin undur diri untuk beristirahat. Baiklah, mari kita mulai pembuatan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Bagaimanakah bunyi isi dari teks ini? Apakah ada punya ide? Saya punya ide. Bagaimana jika di kalimat pertama kita menuliskan kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana dengan Anda, Bung Hatta? Menurut saya bagian kedua diisi dengan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, terima kasih atas sarannya, Bung Subarjo, Bung Hatta. Baiklah, sekarang saya meminta semua orang yang berhadir di ruangan ini untuk menandatangani naskah ini sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Bagaimana jika kita menandatangani teks ini oleh para hadirin yang hadir pada saat ini, seperti ketika Amerika menandatangani teks di Laras Kemarin? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana menurut Anda, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa perjuangan rakyat Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Iya, saya setuju. Dan saya punya usul. Bagaimana yang menandatangani naskah ini adalah Bung dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Terima kasih. Itu merupakan usul yang bagus.
Bagaimana Anda? Setuju? Setuju. Baiklah, saya akan meminta Syekh Melik untuk mengetik naskah ini. Setelah selesai merundingkan naskah kemerdekaan, semua sepakat untuk melaksanakan proklamasi di rumah Soekarno. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga sendiri, tetapi kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka, kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawarah itu berpendapat bahwa sekaranglah datangnya saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada suatu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal, abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Merdeka! 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 Merdeka!